Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang belajar menulis huruf hijaiyah dengan khat nasri. Sebelum kita masuk di pembahasan, Bapak akan memberikan penjelasan tentang beberapa poin yang harus adik-adik ketahui sebelum belajar kaligrafi. Berikut contoh huruf demi huruf khat nasri. Berikut 6 poin pembelajaran sebelum kita belajar khat kaligrafi khat nasri. Poin pertama ialah pengertian khat nasri. Poin kedua, metode pembelajaran. Poin ketiga, proses pembuatan. Poin keempat, proses belajar. Poin kelima, proses penulisan. Poin keenam, kesimpulan. Lalu dilanjut dengan nama pembuat dan penutup. Masuk ke dalam poin 1, yaitu pengertian khat nasri. Pengertian khat nasri adalah salah satu jenis khat yang paling mudah dibaca. Jenis inilah yang paling sering kita dapati ketika melihat atau membaca tulisan ayat pada mushaf, yaitu Al-Quran, dan sering digunakan untuk menyalin teks-teks ilmiah. Berikut contohnya. Poin kedua yaitu metode pembelajaran. Metode belajar khat yang akan Bapak sampaikan ialah dengan cara menjiplak. Salah satu metode yang Bapak rasa lebih efektif karena masing-masing memiliki kaidah dan ketentuan yang tidak bisa diubah seperti apapun. Dengan metode menjiplak, kita lebih cepat dan lebih mudah untuk mencapai hasil yang maksimal. Misal, kita menulis huruf alif 1 kali percobaan, beda dengan hasil 10 kali percobaan. Semakin kita menulis, akan semakin baik tulisan yang kita hasilkan. Berikutnya poin ke-3, yaitu proses pembuatan. Sebelum kita masuk di proses pembuatan, kita harus mempersiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam belajar khat nasri. Yang pertama ialah buku. Buku panduan digunakan untuk menjiplak. Lalu yang kedua, kertas. Kertas NCR digunakan untuk media tulis atau media untuk memindahkan tulisan. Yang ketiga, handam atau kalam digunakan untuk menulis, yaitu pena. Yang keempat, tinta Cina yang digunakan untuk pewarna. Lanjut poin keempat, yaitu proses belajar. Proses belajar khat nasri, pertama-tama belajar huruf demi huruf. Belajar dengan bertahap akan menghasilkan tulisan seni yang indah. Semakin rajin kita menulis dan mencoba, maka akan semakin baik pula tulisan yang akan kita hasilkan. Masuk ke poin yang ke-5, 5, yaitu proses penulisan.
Proses penulisan, setiap huruf memiliki tingkat kesulitan dan tahapan masing-masing. Dalam menulis atau menjiplak, maka dengan itu belajar kaligrafi atau khat naskhi harus dengan kesabaran dan ketekunan agar kita menjadi mahir dalam menulis khat kaligrafi. Berikut contoh huruf demi huruf dan proses pembuatan. Dalam proses pembuatan huruf alif, pertama-tama kita menulis setengah jadi. Lalu proses kedua pembuatan huruf alif, kita membuat satu bentuk huruf jadi. Proses ketiga, satu bentuk huruf jadi dan 5 titik. 5 titik yang ada di sebelah kanan itu ketentuan yang tidak bisa dikurangi. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Begitupun huruf ba dan huruf jim. Ialah kesimpulan. Kesimpulan dalam belajar khat naskhi ialah yang pertama, belajar kaligrafi memerlukan kesabaran. Jadi dalam kita belajar kaligrafi, kita harus memiliki sikap sabar. Poin kedua yaitu ketekunan serta disiplin. Jadi dalam belajar kaligrafi kita harus tekun. Dalam artian tekun, semakin mencoba lagi, sekali lagi gagal, ulangi lagi dan lagi. Itu namanya ketekunan. Dan disiplin. Hari ini buat, besok harus buat juga. Berikutnya yaitu untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam setiap karya, apabila kita memerlukan hasil yang maksimal, kita harus selalu mencoba dan berkarya. Berikutnya penulis. Pembuat atas nama Srianto, jabatan Guru Prakarya atau Kaligrafi, Satuan Kerja MTS Nurul Muhajirin, alamat rumah Jalan DR Sutomo, RT 03, Pandansari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. Nomor handphone 0813 4851 2486. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.